Wartakotalive.com, Ketua Majelis Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana untuk kasus red notice terdakwa Kompol Fahrizal. Pelaku penembakan adik ipar dengan senjata api divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah IoT, dan teman-temanku sekalian, serta para penonton yang sedang menyaksikan video kami. Saya, Wahyu Hidayat, selaku moderator dari kelompok 9. Di sini kelompok kami akan mencoba menjelaskan tentang alasan penghapus pidana. Subbahasan yang akan kami bahas di sini mengenai yang pertama, pengertian alasan penghapus pidana. Kedua, pembagian dasar penghapus pidana. Ketiga, jenis-jenis alasan penghapus pidana. Dan ditutup dengan kesimpulan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila, yang kedua ada Nabila Pilah Hataki, yang ketiga ada Natalia Tisimbolon, yang keempat ada Wahyu Hidayat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian alasan penghapus pidana yang akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada buku 1 bab 3 tentang alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan, dan memberatkan pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dapat dipidana. Baik, materi selanjutnya tentang pembagian dasar dan alasan pembenar akan dilanjutkan oleh Saudari Natalia Tisimbolon. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, selanjutnya akan lanjut ke dalam materi pembagian dasar. Terdapat dua kategori pembagian dasar penghapus pidana, yaitu poin pertama adalah pembagian dasar penghapus pidana ditinjau dari pengaturan. Dibagi lagi menjadi dua poin, yaitu dasar penghapus pidana tertulis dan tidak tertulis. Dasar penghapus pidana tertulis contohnya seperti dasar penghapus pidana yang ada di dalam KUHP. Lalu dasar penghapus pidana yang tidak tertulis contohnya adalah tidak melawan hukum dalam arti material. Lalu poin kedua adalah pembagian dasar penghapus pidana ditinjau dari keberlakuan. Dibagi lagi menjadi dua poin, yaitu dasar penghapus umum dan dasar penghapus khusus. Dasar penghapus umum adalah dasar-dasar penghapus pidana yang dapat berlaku bagi setiap delik dan setiap orang. Lalu dasar penghapus khusus adalah dasar-dasar penghapus pidana yang hanya berlaku pada delik-delik tertentu dan orang-orang tertentu. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam materi alasan pembenar dalam KUHP. Poin pertama yaitu keadaan darurat. Keadaan darurat menurut sebagian pakar hukum merupakan alasan pembenar dan sebagian lagi merupakan alasan pemaaf. Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif atau vis compulsion yang terdapat pada pasal 48 KUHP. Dalam keadaan darurat, pelaku merupakan suatu tindak pidana. Bentuk keadaan darurat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah perbenturan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua adalah perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban. Poin ketiga yaitu adalah perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Poin kedua yaitu pembelaan terpaksa yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam pembelaan terpaksa ada dua hal pokok, yaitu ada serangan dan ada pembelaan. Poin ketiga yaitu melakukan ketentuan undang-undang di dalam pasal 50 KUHP. Dan poin keempat adalah menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yang terdapat dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Baik, sekian presentasi saya. Poin selanjutnya mengenai alasan pemaaf akan dilanjutkan oleh Salsa. Layar dan waktu dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi mengenai alasan pemaaf. Ahmad Sumadi Praja dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Singkatnya, alasan pemaaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, terutama mengenai sikap batin sebelum dan pada saat akan berbuat. Macam-macam alasan pemaaf. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana pasal 44 KUHP yang berbunyi pada ayat pertama, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pada ayat kedua berbunyi, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Dan pada ayat ketiga berbunyi, ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
Yang kedua, daya paksa sebagaimana terdapat pada pasal 48 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Yang ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana terdapat pada pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, sebagaimana terdapat pada pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai di bawah perintah tadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Kepada Nabila, waktu dan layar Zoom saya persilahkan. Baik, selanjutnya jenis alasan penghapus pidana yaitu alasan penghapus penuntutan. Alasan penghapus penuntutan adalah alasan yang timbul dikarenakan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak dilakukan penuntutan. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah jaksa penuntut umum atau JPU. Hal yang menjadi dasar gugurnya kewenangan jaksa melakukan penuntutan. Dalam KUHP yang pertama, tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan, sebagaimana tertuang dalam pasal 72 hingga 75 KUHP. Kemudian ne bis in idem atau double jeopardy. Asas ini juga lazim disebut dengan non bis in idem. Sebagaimana dalam pasal 76 KUHP, seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang untuknya telah dijatuhi keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, meninggalnya terdakwa. Sebagaimana tertuang dalam pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Yang keempat, daluarsa. Tertuang dalam pasal 78 KUHP. Selain itu, ditetapkannya daluarsa suatu penuntutan pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran, yaitu perputaran waktu, tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan. Berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian. Pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri, sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan. Terakhir, adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja, sebagaimana dalam pasal 82 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, di luar KUHP terdapat abolisi dan amnesti, sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Abolisi dalam kamus hukum merupakan suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Amnesti dalam kamus hukum merupakan pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, waktu dan layar dipersilakan. Baik, berakhir sudah penjelasan materi mengenai alasan penghapus pidana dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Sebelum saya menutup pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu dengan adanya alasan penghapus pidana, maka berakibat pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu pelaku tidak dapat dihukum. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidananya. Jika penuntut tetap memaksakan untuk membuat tuntutan, maka hakim dapat menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima. Segitu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Saya Wahyu Dayat, selaku moderator dari kelompok 9. Memohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam proses penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you the next video.